Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Silakan dibuka halaman yang ke-53. Masih berbicara tentang keutamaan para ulama. Pada lembaran-lembaran sebelumnya beliau meriwayatkan sejumlah hadis berkenaan dengan keutamaan dan keistimewaan para ulama. Kemudian setelah itu beliau memberikan satu alasan mengapa sih para ulama itu kemudian bisa menjadi orang-orang yang disebut memiliki keistimewaan bahkan melebihi ahli ibadah. Beliau mengatakan qala Muhammad ibn al-Husain kaifa la yakunu al-ulama'u kadzalik waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bagaimana mungkin para ulama tidak menjadi orang-orang yang istimewa sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya pada sejumlah hadis yang dikemukakan oleh penulis rahimahullahu taala. Sedangkan Nabi SAW sudah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan memberikan pemahaman terhadapnya, pemahaman kepadanya terhadap agama ini. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan pemahaman kepadanya untuk atau terhadap agama ini. Kemudian beliau meriwayatkan redaksi hadis tersebut dengan riwayat atau sanad beliau. Baik, Al-Ghifari tafadhal. Al-Kishi. الشاذكوني. حدثنا معمر. الزهري. Musai. Ada dua versi, Musayyib sama Musayyab. Kalau Musayyab ini versinya orang Irak. Orang Irak kalau menyebutkan nama beliau Musayyab. Namun sebenarnya beliau tidak ridho dengan nama Musayyab itu. Beliau lebih ridho menggunakan Musayyib. Karena sayyab itu artinya menelantarkan. Makanya beliau pernah mengucapkan sebuah statement, sayyaballahu man sayyaba abi. Semoga Allah menelantarkan orang yang menyebutkan bapakku Musayyab, yaitu orang yang terlantar. Makanya beliau mengatakan Musayyib, dan nilai kemudian digunakan oleh orang-orang penduduk kota Madinah karena beliau ini berasal dari Madinah. Mereka mengatakan Sa'id bin Musayyib pakai kasrah. Baik. Baik, lanjut. Al-Firyabi. Al-Missisi. Itu banyak nama-nama kota ya. Nisbat itu memang perlu sering-sering didengar biar terbiasa. Iya. Qala hadatsana Ali. Zuhri. Humaid.
radhiyallahu anhu yaktubu. Baik, lanjut. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين قال محمد بن الحسين فلما Siapa Muhammad bin Husain? Bagi Farid. Penulis. Harus hafal namanya. Muhammad bin Husain Abu Bakar Al-Ajurri. Baik. Kalau beliau mengatakan Muhammad bin Husain, maksudnya beliau sendiri. Kalau sekarang kan kita lebih kepada qala al-muallif. Atau sebagian ulama mengatakan qultu. Kalau di masa silam langsung menggunakan namanya sendiri. Qala Muhammad bin Husain. Maksudnya beliau. Ya. Baik. Faqahahum. Enggak ada yang sukun itu, kecuali mim. Faqahahum. Iya. Ya, kata beliau rahimahullah tabaraka wa ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan bagi mereka, yaitu para ulama, maka Allah azza wa jalla memberikan pemahaman fiqih bagi mereka di dalam agama ini. Wa'allamahumul kitaba wal hikmata. Allah juga mengajarkan kepada mereka, memberikan kepada mereka pengetahuan tentang Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasaru surujan lil ibad. Oleh karena itu mereka kemudian menjadi hamba-hamba Allah yang seperti lentera, diibaratkan seperti lentera bagi hamba-hamba Allah azza wa jal. Wa manaron lil bilad, dan ibarat menara untuk setiap negara atau wilayah muslim. Baik, lanjut Abu Fatimah. Hulwani. الحلواني قال حدثنا الحيثم بن خارجة قال حدثنا رشدين قال حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الله بن الوليد التجيبي عن عبد الله بن الوليد التجيبي عن أبي حفص حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل العلماء في الأرض كمثل نجوم السماء ابتدى بها في ظلمات البر والبحر وإذا انطمست النجوم يوشك أن تضل الهداة. فإذا انطمست النجوم يوشك أن تضل الهداة. Baik, sebelumnya beliau mengatakan bahwa para ulama ini
ibarat lentera bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai penerang jalan mereka. Demikian juga ibarat menara-menara tinggi yang menjadi petunjuk di wilayah-wilayah kaum muslimin. Kemudian di hadis yang berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna mathalal ulama'i fil ard", sesungguhnya permisalan, perumpamaan para ulama itu di muka bumi, kamathali nujumis sama, seperti bintang-bintang di langit, yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahr, yang dijadikan sebagai alat untuk apa? Mendapatkan petunjuk, ya, penunjuk jalan. Nah, itulah para ulama. Penunjuk jalan baik di daratan maupun di lautan. Fa idzan tamasatin nujum, apabila bintang-bintang itu hilang, pergi, yushiku an tadhillal hudatu, maka hampir saja orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk itu kembali tersesat. Baik. Wasil. قال حدثنا زهير بن محمد المروزي 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 قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن أبا الدرداء قال مثل العلماء في الناس كمثل النجوم في السماء. Ya, ini juga sama, satu statement dari sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Permisalan atau perumpamaan ulama di tengah umat manusia itu seperti bintang-bintang di langit yang dijadikan sebagai penunjuk jalan. Penunjuk jalan kepada apa? Kepada siratal mustaqim. Jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sunnah-sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Baik, lanjut. عن عمه موسى بن إسحاق قال بلغنا أن سلمان الفارسي كتب إلى أبي الدرداء إن العلم كالينابيع يخشى الناس فيختلجه هذا وهذا ينفع الله به غير واحد إن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه إن علما لا يخرج ككنز لا ينفق وإنما مثل المعلم كمثل رجل حمل سراجا في طريق مسلم يستضيء به من مر به وكل يدعو إلى الخير. Baik. Kemudian beliau juga memaparkan sebuah riwayat dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu dari Musa bin Yasar qala balaghana, telah sampai informasi kepada kami bahwa Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu kataba ila Abi Darda, mengirim surat kepada Abu Darda. Apa isi surat tersebut? Innal ilma kal yanabi', sesungguhnya ilmu itu seperti mata-mata air, ya. Yaghshan nasa, wallahu alam, ya, yaghshan nasa sepertinya yang lebih pas yaghshan nas, artinya orang-orang kemudian mendatanginya, mengerumuninya, karena yang dikerumuni itu adalah mata airnya, bukan manusia. Oleh karenanya setelah itu kan beliau mengatakan fayahtalijuhu hadza wa hadza, maka yang ini, yang satu, yang dua, yang tiga kemudian masuk ke situ untuk mengambil manfaat. Fayanfa'ullahu bihi ghaira wahid,
Maka kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan manfaat dengan keberadaan mata air tersebut untuk beberapa orang, tidak cuma satu. Wa inna hikmatan la yutakallamu biha kajasadin la ruha fiha. Sesungguhnya sebuah hikmah, dalam konteks ini juga bisa bermakna ilmu, yang tidak disampaikan padahal situasinya menuntut untuk ilmu hikmah tersebut disampaikan, namun tidak disampaikan, itu ibarat sebuah tubuh yang tidak memiliki ruh. Ya, karena memang kita harus melihat kepada konteksnya ya. Karena ilmu itu ada pada satu waktu memang dituntut untuk disampaikan, dan pada waktu-waktu tertentu tidak dituntut untuk disampaikan. Bahkan justru dianjurkan untuk disembunyikan. Maka tidak setiap situasi itu menuntut untuk kemudian ilmu itu disampaikan. Kembali kepada konteks situasi dan kondisinya. Wa inna ilman la yukhraj ka kanzin la yunfaq. Dan ilmu, sesungguhnya ilmu yang tidak dikeluarkan, tidak disampaikan kepada orang, ka kanzin la yunfaq, seperti kanzun. Apa itu kanzun? Ya, harta yang tertimbun. La yunfaq, yang tidak diinfakkan. Wa innama mathalul muallimi kamathali rajulin hamala sirajan. Dan perumpamaan orang yang mengajarkan ilmu itu seperti seseorang yang membawa lentera fi tariqin muzlim, di satu jalan yang gelap gulita. Yastadhi'u bihi man marra bihi. Nah, siapa yang bisa mengambil manfaat dari lentera tersebut? Ya orang-orang yang melewati jalan tersebut. Jalan yang gelap itu. Wa kullun yad'u ilal khair, dan masing-masing menyuruh kepada kebaikan. Baik, lanjut. Qala Muhammad bin Husain, kama dhannukum rahimakumullah bi tariqin fihi afatun kathiratun yahtaju an-nasu ila sulukihi fi lailatin zalma. Baik. Fama dhannukum, ya baik, lanjut. Lanjut. Lam yakun fihi diya'un illa tahayyaru fa tayyadallahu lahum fihi masabiha tudi'u lahum fasalakuhu ala salamati wal afiyati thumma ja'at tabaqatun minan nasi la budda lahum min suluki fihi fasalakuhu wa baina hum kadhalika Sofiatil masabi tabaqau fi zulmati ma dhannukum bihim hakadha faba kama dhannukum bihim. Yang sebelumnya fabaqu fi zulmati ma dhannukum bihim hakadha ulama'u fin nasi ayalamu كثير من الناس كيف أداء الفرائض ولا كيف اجتناب المحارم ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء. إذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل فإنا لله وإنا إليه راجعون. مصيبة ma'a'zamaha. Baik, kemudian beliau melanjutkan keterangannya, fama dhannukum rahimakumullah, maka bagaimana prasangka kalian, semoga Allah merahmati kalian, bi tariqin fihi afatun katsira, dengan sebuah jalan yang memiliki banyak gangguan. Jalan yang memiliki banyak rintangan, gangguan. Wa yahtajun nasu ila sulukihi fi lailatin dhalma. Kemudian manusia dituntut untuk melewati jalan tersebut yang memiliki banyak gangguan dan rintangan di malam yang gelap gulita. Gimana kira-kira kata beliau? Fa illam yakun fihi dhiya wa illa tahayyaru. Kalau tidak ada lentera, cahaya yang bisa menyinari jalan mereka agar mereka bisa berjalan dengan nyaman dan tenang tanpa gangguan dan hambatan, kalau tidak ada itu,
maka mereka akan kebingungan, tahayyur. Oleh karena itu, faqayyadallahu lahum fihi masabiha tudhi'u lahum. Allah Subhanahu wa taala mengutus hamba-hambanya yang diperumpamakan sebagai lentera atau lampu yang dengannya kemudian bisa menyinari jalan tersebut, sehingga hamba-hamba Allah ini ketika melewati jalan itu mereka melewatinya ala salamati wal afiyah, dengan keselamatan dan keafiatan tanpa ada halangan sedikit pun. Ini kan butuh kepada lentera, kepada cahaya yang bisa menerangi jalan mereka. ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا. Kemudian ada beberapa tingkatan manusia yang mau tidak mau mereka harus melewati jalan tersebut. Maka mereka melewati jalan itu. Fabainama hum kadzalik, dalam situasi tersebut, idz tufi'atil masabih fabaqu fi dhulmati. Kondisi yang gelap, ada cahaya, mereka bisa berjalan melewati jalan tersebut dengan nyaman dan tenang tanpa ada halangan. Namun tiba-tiba di pertengahan jalan mati lentera itu. Tak ada lagi cahaya yang bisa dimanfaatkan. Nah, fabaqu fi dhulmati, maka mereka terdiam, tetap berada dalam kegelapan itu. Fama dhannukum bihim, maka bagaimana prasangka kalian terhadap orang-orang ini? Apakah mereka bisa bergerak maju? Mau kembali juga tidak bisa, mau maju pun tidak bisa. Mengapa? Karena jalan ini tadi kata beliau dideskripsikan jalan yang memiliki begitu banyak hambatan dan rintangan. Bagaimana kemudian mereka ingin maju, sudah di pertengahan jalan, lampu mati, cahaya hilang. Mau mundur kembali ke rumah juga tidak bisa, mau maju pun juga tidak bisa. Akhirnya berada di pertengahan jalan itu dalam kondisi mereka kebingungan. Hakadzal ulama'u finnas, demikianlah peran ulama di tengah manusia. La ya'lamu katsirun minan nasi kaifa ada'ul faraid. Banyak manusia itu yang masih awam, jauh dari ilmu, tidak tahu bagaimana mereka harus mendirikan atau melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka. Bukankah kewajiban-kewajiban itu memiliki aturan-aturan? Ya, sholat ada aturannya, puasa ada aturannya, zakat ada aturannya, haji pun ada aturannya. Siapa yang bisa memberikan edukasi kepada mereka bahwa inilah aturan main di dalam sholat, ini aturan main di dalam puasa, ini aturan di dalam haji dan zakat? Siapa yang bisa memberikan keterangan dan edukasi kepada mereka kalau bukan ulama? Nah, wala kaifa ijtinabul maharimi, dan demikian juga banyak di antara mereka yang tidak tahu bagaimana cara mereka menjauhi perbuatan-perbuatan yang terlarang. Nah, ini orang awam sangat banyak. Nah, ini tugasnya siapa? Tugasnya para ulama. Itulah peran ulama sangat dibutuhkan untuk menerangkan, mengedukasi orang-orang awam ini. Wala kaifa ya'budullaha fi jami'i ma ya'buduhu. Banyak di antara mereka yang tidak paham bagaimana beribadah dengan baik pada seluruh ritual ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, illa bi baqa'il ulama. Tidak ada yang bisa memberikan edukasi kepada mereka kecuali ketika ada ulama di tengah-tengah mereka. Makanya musibah besar kalau sebuah daerah tidak ada ulamanya, itu musibah besar. Ada orang-orang muslim awam, namun tidak ada ulama yang bisa menerangkan kepada mereka hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Itu musibah besar. Fa idza mata ulama tahayyara an-nas. Apabila ulama itu pergi, meninggal dunia, maka manusia pun, orang-orang pun akan kebingungan. Ilmu yang ada di dada mereka itu akan hilang bersama dengan mereka, bersama dengan kematian mereka. Wadarasal ilmu bimautihim wa dhaharal jahl. Wadarasa di sini bukan belajar ya, tapi pergi, hilang. Ilmu itu akan pergi dengan kematian para ulama. Wa dhaharal jahl, dan kebodohan pun akan naik, nampak lebih dominan.
Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, musibatun, sebuah musibah ma a'zamaha 'alal muslimin, yang begitu teramat besar yang menimpa kaum muslimin. Ya, dari sini kita bisa memahami ikhwah sekalian, urgensi ilmu di tengah umat dan urgensi keberadaan para ulama di tengah mereka. Ya, saya dapat cerita beberapa saudara kita yang ada di Sigi ya, yang terdampak gempa kemarin di sebuah daerah, ya saya lupa namanya apa, saya lupa nama daerahnya, tapi pada intinya daerah itu 50-50 ya, 50% Muslim, 50% Nasrani, atau mungkin 60% Nasrani, 40% Muslim. Mereka menunggu bantuan kita itu, setidaknya bantuan dari sisi edukasi keagamaan. Banyak bantuan kesana yang datang justru bantuan dari orang-orang non memberikan bantuan dengan situasi seperti itu. Konteksnya apa? Bencana alam. Itu kan sangat prihatin. Bantuan-bantuan disalurkan oleh program-program misionaris. Maka di sebagian daerah juga di Sigi ada anak-anak itu, kalau kita tanya siapa Tuhanmu, orang Muslim, besar di keluarga Muslim. Tapi kalau ditanya siapa Tuhanmu, mereka katakan Yesus. Mereka. Ya kan? Ini serasa apa ya? Ketika mendengar itu kita serasa ketidaknyamanan yang begitu besar gitu muncul dalam diri kita mendengar orang seperti ini. Kondisi mereka sangat-sangat memprihatinkan. Ditanya siapa Tuhanmu, jawabnya Tuhan Yesus. Keluarga Muslim mereka. Karena memang kurangnya edukasi ke sana. Kita kan sementara ini masih terfokus dakwah di Kota Palu. Padahal masih banyak daerah-daerah di sekitar Kota Palu ini yang justru sangat-sangat membutuhkan bimbingan orang-orang yang berilmu. Ini tugas siapa? Kita ini semua yang tahu ilmu ini. Semestinya kita ini apa ya, berkolaborasi, menyatu. Kita semua ini paham tentang tauhid, paham tentang sunnah. Tapi kalau di tengah kita saja masih saling cakar-cakaran, bagaimana kita kemudian bisa keluar ke daerah-daerah tersebut untuk memberikan edukasi yang justru ada masalah lebih besar dibandingkan kita di dalam ini masih saling cakar-cakaran sesama kita yang sama-sama kenal sunnah. Ini miris sebenarnya. Miris sekali. Nah itu, tapi kalau melihat kepada konteks yang beliau sampaikan tadi terkait dengan keberadaan para ulama di tengah umat, itu sangat-sangat dibutuhkan. Sangat-sangat dibutuhkan. Ya, kita-kita ini semua kalau pergi ke sana mungkin jadi ustadz semua. Karena nggak ada orang di sana yang memberikan edukasi terkait dengan keagamaan, tauhid secara khusus. Nah, ini PR besar bagi kita semua insya Allah. Baik, kemudian riwayat yang ke-18, tafadhal. Abu Maria, tafadhal. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير قال حدثنا زهير قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عطاء بن محمد الحراني عن بعض أصحابه قال كعب عليكم بالعلم قبل أن يذهب فإن ذهاب العلم
فإن فإن ذهاب ال- فإن ذهاب العلم علمي علم موت لا، أهله فإن ذهاب العلم فإن ذهاب العلم موت أهله موت العالم نجم طمس نجم طمس 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 موت العالم كسر لا يجبر كسر لا يجبر وثلمة لا تسد وثلمة لا تسد بأبي وأم العلماء بأبي وأمي العلماء. Lanjut, qala ahsibuhu قال أحسبه قال qiblati قبلتي إذا لقيتهم وضالتي إذا لم ألقهم la khaira لا fi خير في الناس إلا bihim. Baik. Ya, dari ba'd ashabi qala Ka'ab alaikum bil ilmi qabla an yadhhab. Ka'ab ini wallahu alam ya, mungkin ada dua kemungkinan ya. Boleh jadi Ka'ab al-Ahbar, salah seorang ulama Yahudi yang kemudian masuk Islam, atau Ka'ab kakak. Bentar, Ka'ab. Ya, ini kayaknya Ka'ab al-Ahbar ya. Karena beliau yang umumnya ketika menyampaikan berbagai hal terkait dengan mutiara-mutiara hikmah, biasanya penukilannya dari beliau, Ka'ab al-Ahbar rahimahullah ta'ala. Seorang tabi'in, mantan ulama Yahudi yang masuk Islam kemudian. Taib alaikum bil ilmi qabla an yadhhab. Hendaknya kalian mempelajari ilmu sebelum ilmu itu pergi, hilang. Fa inna dhahabal ilmi mautu ahlihi. Dan perginya ilmu itu dengan kematian para ulama, yaitu orang-orang yang memilikinya. Mautul alim najmun tumis. Kematian ulama itu bagaikan bintang yang hilang, pergi. Mautul alim, kematian ulama itu kasrun la yujbar. Kasrun itu patahan ya, atau pecahan yang tidak bisa kemudian ditutupi. Pintu kalau dibuka itu bisa ditutup, tapi pintu kalau sudah dipecah, bagaimana tuh mau tutup pintu yang sudah terpecah itu? Terpecah menjadi beberapa keping atau kepingan. Nah, itu maksudnya. Wa thulmatun la tusad, dan celah yang tidak akan bisa tertutup. Bi abi wa ummi al ulama. Tebusannya adalah bapakku dan ibuku, mereka adalah para ulama. Qala ahsibuhu, aku juga menduga ia mengatakan qiblati idza laqitu. Mereka adalah kiblatku apabila aku bertemu dengan mereka. Wa dhallati idza lam alqahum, dan mereka adalah barang yang hilang dariku, sesuatu yang berharga yang hilang dariku jika aku tidak berjumpa dengan mereka. La khaira fin nasi illa bihim. Tidak ada kebaikan di tengah umat manusia tanpa ada para ulama. Baik, lanjut. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجي قال حدثنا أبو Ibnu Abi Umar, ابن أبي عمر يعني محمد العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر Amr, بن العاص يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا إنما يقبض العلماء yaqbidul ulama. يقبض العلماء حتى إذا لم
حتى إذا لم yabqa alimun يبق عالم ittakhadha an-nasu ru'usan juhal. اتخذ الناس رؤوسا جهالا Fasu'ilu فسئلوا فأفتوا fa'aftau. بغير علم فضلوا وضلوا. Baik, ini juga hadis yang sangat berharga ya, sangat mulia dan sangat agung. Bahwa Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mencabut ilmu itu langsung ya dari dada-dada para ulama, tidak. Tapi bagaimana cara Allah mencabut ilmu? Dengan mematikan, mewafatkan para ulama. Artinya dengan wafatnya ulama, ilmu itu akan hilang dengan sendirinya. Hatta idza lam yabqa alim, sampai kemudian tidak tersisa lagi seorang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhal. Orang-orang pun menduga bahwa ada alim, padahal bukan alim, tokoh-tokoh yang bodoh. Fasu'ilu, maka mereka pun ditanya tentang berbagai persoalan agama, fa'aftau bi ghairi ilmin. Mereka kemudian menyampaikan jawaban tanpa dasar ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka pun sesat dan menyesatkan. Baik, lanjut. Qala akhbarana Abu Bakr qala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Dawud qala haddatsana Ahmad bin Shalih qala haddatsana Ambasatu qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab qala akhbarani Urwah bin Zubair عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم من الناس بعد أن يؤتيهم إياه ولكنه يذهب بالعلماء فكلما ذهب بعالم ذهب بما معه من العلم حتى يبقى من لا يعلم فيضلون. Ini senada dengan hadis yang sebelumnya, bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mencabut ilmu itu dari manusia begitu saja setelah Allah memberikan mereka anugerah ilmu. Walakinnahu yadhhabu bi al-ulama, tetapi Allah akan mewafatkan para ulama. Maka setiap kali ada ulama yang meninggal, hilanglah bersama kematiannya itu ilmu yang begitu banyak. Hatta yabqa man la ya'lam, sampai kemudian tak ada lagi tersisa kecuali orang-orang yang bodoh. Fayadhilluna, mereka pun tersesat. Taib, qala akhbarana Abu Bakrin qala أنبأنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل أنه قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول هل تدرون كيف ينقص الإسلام. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, apakah kalian tahu bagaimana Islam itu berkurang? Qalu kaifa? Mereka bertanya bagaimana wahai Ibnu Mas'ud? Qala kama yanqusu dabbatu simanaha, sebagaimana hewan itu mengurangi gemuknya atau bebannya. Wa kama yanqusu thawb an tulil lubsi, sebagaimana juga pakaian itu mulai lusuh karena sering dipakai, artinya secara perlahan, tidak satu kali hilang atau satu kali berkurang. Wa kama yanqusu dirhamu an tulil khab'i, sebagaimana juga dirham itu bisa berkurang ketika terlalu lama disimpan. Artinya kualitasnya akan, fisiknya itu akan semakin berubah ya, daripada fisik awalnya. Karena ketika kita timbun dirham itu tentu tidak, ketika kita biarkan dalam kondisi seperti itu, maka dia akan semakin rusak. Nah itu maksudnya. Wa qad yakunu fil qabilati 'aliman fayamutu ahaduhuma. Boleh jadi ada di sebuah kabilah itu dua orang yang berilmu. Fayamutu ahaduhuma, maka salah seorang dari mereka meninggal dunia. Fayadhhabu nisfu ilmihim, maka hilanglah setengah dari ilmu. Wa yamutul akhar fayadhhabu ilmuhum kulluhu. Kemudian yang kedua meninggal dunia, maka hilanglah semua ilmu yang ada pada mereka. Qala akhbarana Abu Bakrin qala hadatsana Abu al-Fadl al-Abbas ibn Yusuf asy-Syakli qala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib pernah membacakan beberapa bait syair. Kalamul hakimi hayatul qulub. Ucapan orang yang bijak itu bagaikan kehidupan bagi hati. Kawablis sama'i ghiyathil umam, seperti hujan yang turun dari langit
yang kemudian membasahi beberapa umat, beberapa kabilah. Fanutqul hakimi jala'ul zalam, dan ucapan seorang hakim itu, seorang yang memiliki hikmah, bijak itu, jala'ul zalam, akan menerangi kegelapan. Wasamtul hakimi wi'aul hikam, dan diamnya orang yang bijak itu bagaikan bejana untuk hikmah-hikmah yang tersimpan. Jadi dia berucap, itu ada manfaatnya, dia diam pun ada manfaatnya. Hayatul hakimi jala'ul qulub, kehidupan orang yang bijak itu bisa menerangi hati. Kadau'in nahari yujallil zulam, seperti cahaya siang hari yang menerangi kegelapan. Baik, insyaallah kita cukupkan sekian. Kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.